Apa Bu? Bersih lantai ya, ngepel. Ternyata lantai yang bersih belum tentu aman. Kok bisa? Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Dokter House. Yang harus Anda lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit di rumah. Resiko karena lantai tidak bersih. Terima kasih Anda masih di Dokter House Indonesia. Nah, segmen ini kita akan membahas khususnya ibu-ibu yang senang bersih-bersih rumah. Kadang-kadang hobi ya Bu ya. Hobi Bu ya, Hobi. udah bersih aja, udah mengkilap aja, tetap aja digosok ya Bu ya. Saya juga nggak tahu itu yang digosok apaan ya. Nah, ternyata bicara masalah membersihkan rumah tidak cukup bersih saja. Oh, iya, tidak ini cukup apa lagi bersih, dong? tidak cukup mengkilap, tidak cukup hanya bisa mengkaca, jadi juga bersih enggak Bu ya. Karena kuman itu bisa berada dimanapun. Untuk bicara masalah kuman dan lain sebagainya, apalagi sekarang ini musim hujan. betul. Ya, musim hujan, lantai ini paling dominan nih. Tidak cukup bersih, tidak cukup mengkilat, tapi apakah bebas dari kuman? Nah, saya punya teman seprofesi, Dokter Nila. Beri tepuk tangan untuk Dokter Nila. Halo, Dokter Nila. Hai Dok. Nah, Mona, ini Dokter Nila adalah seorang ahli dermatologis atau ahli kulit, spesialis kulit, dan juga aktif dengan komunitas sehat dan higienisnya. Bersihnya ya. Nah, kebiasaan. Dok, apa yang sebagai pemerhati ya, tentunya punya pengalaman yang sekian lama bergaul dengan para ibu-ibu yang rajin bersih-bersih lah. Nah, kebiasaan apa yang biasa sering dilihat dari para ibu-ibu ini? Di bersihnya sendiri memang kita nomor satu mendorong semuanya ya tentunya untuk mempunyai perilaku sehat itu, terutama nggak usah jauh-jauh deh di rumah kita dulu. Ya, jadi misalnya jangan sampai ada lantai yang basah, Ya. atau air-air yang tergenang. Nah, jadi usahakan kering lantainya dan bersih, tapi Iya. bukan cuma bersih dan kering saja. Nih, ya. dokter sebagai seorang ahli kulit atau dermatologis, kira-kira risiko penyakit apa yang berkaitan dengan resiko karena lantai yang tidak bersih atau akibat banjir dengan penyakit kulit? Iya, kita tahu kalau banjir semua air dari mana-mana keluar. Dari, mohon maaf, septic tank. Ya kan, Iya. dari selokan. Terus nanti tempat-tempat tikus, Ya. buang air kecil, ya kotoran, dan belum lagi bangkai-bangkai dari binatang. Semua bersatu dan juga dari limbah-limbah pabrik ya. Nah, semuanya itu adalah bahan iritan sebetulnya untuk kulit kita. Jadi iritan artinya mampu mengiritasi kulit kita. Kita belum bicara infeksi, baru mengiritasi. Iya, alergi Ya, contohnya. Jadi Iya. terjadilah peradangan pada kulit. Ya, itu sering banget ya. Plus kalau memang ada luka, gampang sekali masuk segala macam kuman-kuman itu. Nah, ini ada juga tadi belakang ini ibu-ibu pada bisik. Juga Mona bilang, emang Dok, bersih nggak berarti aman untuk Iya, para kan anak-anak, masih apalagi bersih. masih punya. Oh, kalau balita udah nggak mungkin ya Bu ya. Saya masih Punya cucu ya Bu. Nah, ini Iya. apalagi kalau musim hujan, becek segala macam, cucu ya nama juga, apalagi balita kan Mona nih contohnya. Iya, masih Tangan, kaki, tiduran di lantai. Nah, bersih apakah aman? Kata Ya, ibu tadi. itu tadi. Kalau kita hanya membersihkan dengan air saja, tentu sebagian besar kuman-kuman yang tadi kita sampaikan itu nggak akan mati. Jadi yang kita perlukan adalah suatu cairan disinfektan yang baik untuk mampu paling tidak mengurangi sebanyak mungkin jumlah kuman yang biasanya seneng di daerah-daerah yang masih agak basah. Oke. Andaikan udah kering pun tetap harus dengan cairan disinfektan. Jadi mesti pakai cairan disinfektan supaya kumannya bukan cuma bersih tapi kumannya juga bisa mati terbasmi. Nah, Mona, Tahu. dan juga Anda yang di rumah serta penonton di studio, kami punya tamu satu lagi, tidak hanya Dokter Nila, tapi ini expert mengenai suatu pembersihan dengan menggunakan desinfektan. Wah, Sehingga bisa lantai, tanya-tanya dong ya, kalau gitu kamu ya. tanya sepuasnya. Ya, kita sambut Pak Haikal. Oke. Hai, Pak Ika. Waduh, saya penasaran nih. Tadi dibilangnya katanya kalau udah lantai udah kinclong, ternyata masih bisa ada kumannya. Saya pikir udah kinclong aja udah oke gitu. Itu bener banget. Jadi kalau misalnya kita ngepel, biasanya indikatornya adalah ketika bersih adalah kelihatannya bersih aja biasanya. Bener. Tadinya coklat mungkin jadi bening. bening lagi. gitu. Seperti misalnya lantai ini, kita lihat ini kan bersih gitu ya. Nah, kita pengen buktikan apakah sebenarnya kalau kita lihat lantai ini bersih, itu bebas dari kuman apa enggak. Ini adalah contoh dari keramik di rumah, kita ubi di rumah ya. Gitu kita ambil sampelnya, ya. Kita masukkan.
dia menghitung. Ada 5.801 Apanya ini 5.801? yang ada di lantai terlihat bersih ini. Jadi 5.801, bayangin itu di rumah. tapi kan tadi sedikit banget diambilnya sampelnya. Iya betul, apalagi satu ruangan penuh. Waduh. Makanya kita jangan merasa aman dulu nih kalau misalnya sudah baru selesai ngepel gitu. Iya bener, ini juga ininya kelihatannya bersih-bersih aja ya. Iya. Tapi ternyata kalau diambil sampelnya sebanyak itu kumannya. Betul. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita pastikan bahwa lantai yang terlihat bersih ini itu benar-benar aman dari kuman, bebas dari kuman. Gimana dong? Gimana caranya adalah tadi kita biasanya ngepel, yang penting lihatnya bersih aja, yang penting ngelihatnya harum, wanginya harum aja. Iya. Cara kita untuk membersihkannya adalah menggunakan Wipol Ultra Protection dan Wipol Carbo atau Wipol Carbo. Jadi ini anggap aja saya ngepel nih ya pagi-pagi Iya, ya. ceritanya kita ngepel ya. Bantuin orang rumah untuk Bersihin ngepel. ya. Oke. Oke, dites lagi ya. Ya. Dilihat ada berapa kuman di permukaan lantainya ini. Oke. Kita masukin lagi. Kita tunggu. Oke, hasilnya hanya cuma 51. Oke, dari 5.000 tadi Iya ya. jadi hanya 51. Nah, Pak Haikal, aku mau tanya, ada nggak tips-tips khusus atau cara-cara khusus gitu ya membersihkan rumah supaya betul-betul jadinya, kan saya punya balita Iya. nih, ada 2 orang yang masih guling-guling di lantai gitu Oh, ya, iya. supaya benar-benar aman dari kuman lantainya. Pastikan bahwa kita memiliki rutinitas pembersihan yang teratur. Dan kalau misalnya sudah kelihatan bersih, tentunya kita nggak puas sampai situ aja. Tapi kita ingin memastikan bahwa seperti tadi ubinnya tuh bebas dari Bebas kuman. Jadi dipel. Dan itu pagi, kalau bisa sore, kan itu sudah banyak aktivitas kan. Iya, udah Sore ada juga kuman lagi dilakukan nih hal ya. yang sama. Oke. Dan dilakukan setiap hari gitu. Dengan seperti itu saja, mudah-mudahan semua rumahnya itu terlindungi gitu. Dan nggak cuma lantai yang terlihat, tapi lantai-lantai di sela-sela, di belakang kulkas, di belakang lemari, itu tuh kadang-kadang suka kita lupakan gitu. Padahal kalau misalnya pas mau lebaran kita bersih-bersih rumah, baru deh ketahuan kalau Iya, misalnya masa di setahun belakang. sekali ya. Terima kasih banyak Pak Haikal ya. Berguna Iya. banget informasinya ya Bu ya. Aduh. Gimana Mona? Seneng deh akhirnya Terpuaskan jadi sama tahu. Pak Haikal. Puas bener Nah, ya. yang Jadi paling tahu penting. sekarang. Beri tepuk tangan untuk Pak Haikal. Juga untuk Dr. Mila, terima kasih atas Sama-sama. kesehatan. Sukses untuk program dari Bersihnya ya. Terima kasih banyak dok. Nah, untuk Anda yang di rumah, setelah ini